Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ustazah Tri. Kali ini di pembelajaran SBDP tema 1 PB2. Mengetahui dinamika gerak tari dan meragakan dinamika gerak tari. Nah, apa itu yang dimaksud dengan dinamika gerak tari? Dinamika gerak tari adalah semua perubahan yang ada dalam tarian yang disebabkan adanya sejumlah variasi dan formasi yang ada pada tari, sehingga di dalam tari memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak membosankan. Dalam suatu tarian mengandung beberapa gerakan atau formasi tari. Maka, dinamika gerak tari terjadi ketika gerak tari yang satu berubah ke gerak tari yang lainnya. Misalkan, dari gerakan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan di samping tubuh, kemudian berubah ke gerakan mengangkat kedua tangan lurus ke atas. Kalian bisa melihat contoh gambarnya di buku halaman 52 tematik 3A. Tapi di sini juga akan Ustazah tampilkan contoh gambarnya ya. Inilah dia contoh gambar yang Ustazah maksud ya. Jadi, misalkan posisi kalian seperti gambar pertama ini, yang kakinya dibuka lebar, sejajar dengan bahu, tangan di samping tubuh. Kemudian, melakukan gerakan kedua, yaitu yang gambar di tengah ini, mengangkat kedua tangan ke atas. Kemudian, kalian turunkan lagi tangannya. Nah, perubahan inilah yang dari gambar pertama, kemudian ke gambar kedua, dan gambar ketiga disebut dinamika gerak tari. Sekarang kita masuk ke jenis gerak tari. Sebenarnya jenis gerak tari itu ada 4, tapi di sini Ustazah ingin membahas 2 saja, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni yaitu gerak yang disampaikan tidak memperhitungkan makna khusus atau tujuan dari gerak tari itu sendiri. Gerak murni hanya mengutamakan unsur berupa keindahan semata-mata. Contoh dari gerak pinggul yang akan digoyang, gerak kepala ke kanan maupun ke kiri. Gerakan murni biasanya ditemukan pada gerakan tari rakyat. Sedangkan gerak maknawi merupakan gerak yang pergerakannya dengan maksud yang lebih spesifik, yang mempunyai makna dan tujuan secara spesifik pula. Gerak maknawi dapat ditemukan pada tari klasik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur utama dalam seni tari. Unsur utama dalam seni tari itu ada 3. Yang pertama, raga, kemudian irama, dan rasa. Raga atau disebut wiraga suatu seni tari yang memang diwajibkan untuk menampilkan gerakan badan di dalam posisi duduk atau berdiri. Kemudian irama. Irama disebut juga wirama, suatu seni tari yang wajib memiliki gerak yang bersifat ritmis, sesuai bersama alunan musik yang merupakan pengiring gerakan tari yang baik itu dari irama atau dari temponya. Jadi setiap gerakan tarian itu tentu diiringi oleh musik atau irama. Kemudian rasa. Rasa yang mempunyai sebutan lain yaitu wirasa, di mana suatu seni tari mampu untuk mendelivery pesan dari suatu perasaan yang menjadi gerakan tertentu dan juga dilengkapi dengan berbagai ekspresi dari penarinya. Jadi, misalkan seorang penari itu ingin menampilkan tarian perang, maka tarian perang itu akan dibawakan dengan semangat yang berkobar-kobar.
Kemudian dari segi kostumnya juga menunjukkan pakaian adat berperang suatu daerah tertentu, dan juga atributnya juga yang menunjang adegan-adegan tentang peperangan. Jadi gerakannya pun tentang peperangan. Pada slide ini, Ustazah akan membahas tentang macam-macam gerak tari. Ada 3 macam gerak tari, yaitu yang pertama, ragam gerak tari klasik, yang kedua, ragam gerak tari kerakyatan, dan yang ketiga, ragam gerak tari kreasi baru. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama yaitu ragam gerak tari klasik. Gerak tari yang menggunakan jenis gerak tari murni dan juga gerak ekspresif serta menggunakan gerak imitatif yang telah distilir dan diperhalus. Yang kedua yaitu ragam gerak tari kerakyatan. Jenis gerak tari yang mungkin banyak menggunakan gerak imitatif dan juga ekspresif. Gerakan yang menirukan kegiatan serta emosi dari manusia sampai dengan menirukan perangai dari binatang. Siapa di antara kalian yang pernah melihat tarian burung merak? Iya, itu salah satu dari contoh ragam gerak tari kerakyatan. Nah, nanti akan Ustazah bahas di slide selanjutnya ya. Nah, kita bahas dulu yang terakhir, yaitu yang ketiga, ragam gerak tari kreasi baru. Ragam gerak tari kreasi baru ini yaitu jenis gerak tari yang dibentuk mulai dari paduan beberapa ragam dari gerak tari tradisional yang menjadi bentuk baru dengan kekreativitasan yang melakukan kreasi ini sehingga diterima umum. Nah, ini dia contoh ragam gerak tari. Yang pertama, ragam gerak tari klasik. Contohnya, tari topeng, tari klono, tari bedayu, dan tari golek. Kedua, ragam gerak tari kerakyatan. Contoh, tari pendet dari Bali, tari saman dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, tari piring dari Sumatera Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari lumense dari Sulawesi Tengah, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tari merak dari Jawa Barat. Itu contoh ragam gerak tari kerakyatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah ragam gerak tari kreasi baru. Contohnya yaitu ada tari nguri dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tari merak dari Jawa Barat, tari kuntulan Sidoarjo, Jawa Tengah, tari rarangigel dari Yogyakarta, tari kupu-kupu dari Bali, tari manipuren dari Jawa Tengah, dan tari yapong dari Jakarta. Untuk tari merak ini, dia bisa menjadi ragam gerak tari kreasi baru tanpa menghilangkan unsur dari ragam gerak tari kerakyatannya. Karena seperti pengertian tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu ragam gerak tari kreasi baru dengan kekreatifan yang melakukan kreasi ini sehingga diterima umum. Jadi, bisa juga tari merak ini yang dari Jawa Barat masuk ke tarian kerakyatan dan juga termasuk juga tari kreasi baru. Jika kalian perhatikan dari setiap tarian yang pernah kalian saksikan, ada gerak dasar tari, yaitu kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala ada yang disebut kedet, geduk, dan geduk angka 8. Sedangkan untuk gerakan tangan ada yang disebut tumpang tali, sembah, lontang, dan capang. Dan juga gerakan kaki, ada duduk deku, ada mincit, dan sirik. Namanya lucu-lucu ya gerakannya. Kalian bisa menirukannya?
Iya, silahkan kalian cari dan saksikan contoh-contoh tarian daerah yang ada di Indonesia ini yang sangat banyak sekali. Nah, tentu dari sana kalian akan menambah lagi wawasan pengetahuan kalian tentang seni dan dunia tari. Iya kan? Ada yang suka menari? Baiklah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Iya, kali ini Ustazah tidak akan menugaskan kalian untuk menari, akan tetapi Ustazah ingin kalian mengirimkan video, yaitu video tentang yel-yel kreasi kamu sendiri dengan gerakan sederhana. Temanya tentang hidup sehat atau apapun yang berkaitan dengan pandemi ini, dengan corona ini ya. Kemudian Ustazah juga sudah memberikan contoh videonya yang nanti akan Ustazah kirim melalui WA grup saja ya, karena videonya tidak Ustazah upload ke YouTube. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan dan kita berdoa sama-sama ya, semoga virus corona ini segera lenyap dari muka bumi. Ya, kemudian Ustazah undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you, bye-bye. Thank you.